Salah satu yang heboh dibicarakan oleh publik, wabil khusus netizen, yang merupakan serpihan dari runtuhnya Musola Al-Khazini adalah satu fakta bahwasanya ada satu tradisi di pesantren itu, dan bukan hanya di satu pesantren, di puluhan ribu pesantren, yaitu santri ngecor bangunan. Lalu dikait-kaitkan, yo pantas bangunannya rubuh, yang ngecor ya santri. Ada yang kedua, itu perbudakan, santri diperbudak. Karena kalau ngecor orang kan bayar, kalau ngecor santri kan gratis. Pesantren dikritik habis-habisan masalah ini. Sampai-sampai setidaknya di sini ada dua tokoh yang angkat suara. Yang pertama tokoh PBNU, Gus Yahya, dengan statementnya bahwasanya itu bukan perbudakan dan juga bukan eksploitasi. Itu adalah tradisi. Kalau kita bicara tradisi dan dipertahankan, berarti itu tradisi yang baik. Karena kalau kita bicara ini tradisi dan itu melanggar syariat tapi masih kita pertahankan, itu yang ngomong berarti nggak ngerti agama. Jadi ini saya ajak kita memahami konteksnya dulu. Kemudian yang dari Lirboyo, karena kebetulan yang kesorot gitu, ada videonya bagaimana ratusan santri di Lirboyo itu sedang ngecor, maka statement dari pihak pesantrennya itu amal jariyah. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, kalau sebuah bangunan santri yang ngecor, itu santrinya cuma ngangkat semen dan nuang. Santrinya itu tidak ikut-ikutan dalam mengatur takaran berapa semen, berapa batu, berapa pasirnya. Itu mesti ada tukangnya. Sedangkan yang menentukan kekokohannya adalah campurannya itu. Apalagi konstruksi besinya. Gak mungkin pesantren ngebangun pondok pesantren terus santrinya itu suruh dia merakit besi. Enggak, Pak. Mesti sudah ada tukangnya. Orang ngebangun dengan bangunan yang kokoh itu fitrah, Pak. Enggak ada orang ngebangun bangunan asal jadi, dimana dia mikir juga ya pasti nanti juga akan rubuh ini. Enggak ada, Pak. Enggak waras itu. Sebodoh-bodohnya tukang, walaupun dia nggak insinyur, walaupun dia nggak pernah kuliah teknik, ya dia ngerti ngebangun itu harus kuat. Jangankan ngebangun tempat orang, Pak, orang bikin kandang sapi aja itu yo mikir. Nggak mungkin dia bikin asal-asalan rubuh ya nggak apa-apa, nggak ada begitu. Dari sekian puluh ribu pondok pesantren, yang rubuh satu, ya, itu pun nggak semua musolahnya. Lalu kita asumsikan pesantren ini dibangunnya asal-asalan, nggak mikir akan rubuh, yang penting jadi. Dikiranya orang-orang nggak waras itu, orang-orang di pesantren itu. Nggak mungkin itu ya. Jadi yang pertama, santri itu nggak menentukan kuat lemahnya bangunan karena cuma nuangin semen. Kalau sekarang kan sudah ada mesin, semennya dipompa dari bawah ke atas, diratain. Yang menentukan ukurannya sama dengan kopi lah. Santri itu paling nuangin saja ke gelas. Apa itu mempengaruhi rasanya? Ya enggak, Pak. Yang menentukan rasa itu baristanya, racikannya. Santri cuma nuang. Kamu boleh cek peristiwa santri ngecor, itu dia ngangkatin semen aja, nuangin. Nah, itu satu ya. Kalau kita tidak punya kebencian, kalau pola pikir kita berangkat dari zero, hanya benar-benar ingin tahu kebenaran, tidak sudah masang harga pokoknya pesantren salah, mungkin ini bisa diterima. Tapi kalau misalnya berpijaknya kepada pokoknya pesantren ini harus salah, pokoknya pesantren harus dibully, pokoknya Indonesia ini nggak boleh ada pesantren, sudah lain itu. Sudah layak fihi alfu hujjatin, nggak akan cukup mau dijelaskan 1000 hujjah juga. Sudah yukrobil aso itu. Yes, nggak usah diterjemahkan. Kemudian yang kedua, perbudakan. Orang, Pak, ada lembaga pendidikan, statusnya rata-rata juga wakaf, artinya tidak dimiliki oleh personal. Pesantren itu rata-rata itu nggak milik kiainya, Pak, tapi wakaf, milkullah, milik Allah, sama dengan masjid itu. Lalu orang terlibat di situ, ada yang nyumbang dana, ada yang nyumbang tenaga. Itu babnya amal jariyah, Pak. Amal jariyah itu amal yang tidak putus, sampai kita mati juga tidak putus. Artinya santri melakukan itu tidak dibayar secara materi, tetapi dia dapat amal jariyah.
Lalu dia menjadi budaknya siapa? Itu pertanyaannya. Budaknya kiai kah? Memangnya itu rumahnya kiainya yang dibangun? Bukan toh. Lagi pula kita sudah punya tradisi gotong royong. Rumah tetangga aja dibangun, kita biasa ngebantu tidak dibayar. Atas nama perbudakan kah? Bukan, tapi kita punya tradisi gotong royong. Apalagi ini nilai spiritualnya ada. Mau membangun tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan amal baik, belajar agama, mengajarkan agama. Justru sangat beruntung kalau ada orang yang mungkin tidak punya uang menyumbang, dia menyumbang dengan tenaga. Itu ada kalkulatornya semua. Ada hitungan amalnya semua. Dia terlibat sekecil apapun itu dihitung di situ. Oh, itu perbudakan karena nggak dibayar, Pak. Di dunia ini kita bicara budak ya, kalau ini disiplin agama. Di zaman Rasulullah ketika ada perbudakan, memang dia kerja nggak diupah, tapi dia dinafkahi, Pak. Kalau kamu belajar, nafaqatul abdi itu ala malikihi atau ala sayyidihi. Jadi orang yang punya budak itu dia wajib menanggung nafkah si budak itu. Makanya si budak itu mengabdi. Jadi gak ada di dunia ini orang itu bekerja gratis, gak ada. Semuanya itu ada simbiosis mutualisme. Cuma bicara masalah takarannya berbeda. Orang lain kerja kepada kita, tapi dia bukan budak kita. Kita upah dia sesuai dengan pekerjaannya. Budak kita bekerja kepada kita, tidak kita upah dengan uang, tapi kita tanggung hidupnya. Kalau diuangkan kan sama. Itu sudah jelas-jelas bahasa fikihnya dia budak, abdun gitu. Ada mamluk, dia dikuasai orang. Apalagi di pesantren semuanya merdeka. Mereka mengerjakan itu. Orientasinya mereka adalah mengabdi kepada Allah lewat jalur berbuat baik. Jalur terbaiknya yaitu amal jariah. Budak iya, budaknya Allah. Kita kan Abdullah. Semua manusia itu kan budaknya Allah. Abdun kan budak artinya. Tapi jalur ta'abbud, jalur menghambakan diri, ya. Kita ganti bahasanya, jangan budak tapi hamba, hamba sahaya, budak. Jalurnya adalah bitta'abbud. Ta'abbud itu apa? Melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah itu apa? Menyembah Allah itu apa caranya? Apa kamu sujud seharian ngadep barat? Enggak. Menyembah Allah itu adalah ikut syariat. Apa yang diwajibkan dikerjakan, apa yang disunahkan diupayakan untuk dikerjakan, apa yang diharamkan ditinggalkan, apa yang dimakruhkan diupayakan untuk ditinggalkan. Itu namanya menyembah. Itu namanya kita sedang melaksanakan atau mengaktifkan prinsip hidup kita, yaitu Abdullah, hamba Allah yang memang sifatnya taat kepada Allah gitu. Orang sholat dia sedang menghambakan diri, Pak. Orang bersedekah sedang menghambakan diri. Orang ngecot dia sedang menghambakan diri. Tapi jangan kamu nisbatkan sedang jadi budak pesantren, sedang jadi budak kiainya. Itu nggak ngerti kronologis, nggak ngerti konsep, nggak ngerti apa yang disebut dengan dia menghamba ke siapa, jalurnya apa. Ada orang kerjanya mandiin kucing, ada Pak. Kerja mandiin anjing, ada Pak. Dibayar. Ngelatih anjing ada Pak, dibayar. Dia budaknya siapa? Bukan masalah budak, tapi dia mengerjakan sesuatu menjadi wasilah dia dapat apa yang dia inginkan. Tukang ojek nganterin siapapun kemanapun terus budak itu nggak dibayar, toh iya dibayar. Ya. Mereka nggak dibayar. Bayaran itu nggak mesti harus berupa uang, ya. Karena kalau ditarik kepada budak saja secara syariat itu ya dibayar, Pak, dibayar, ditanggung nafkahnya itu, wajib tuannya itu ngasih makan, ya. Kalau mereka ini sifatnya tabarru, ya, akan tabarru artinya memang hanya memberi tanpa menerima secara material, yaitu mereka berarti sedang berakad dengan Allah, sedang melaksanakan fungsinya sebagai Abdullah, sedang berta'abbud gitu ya. Itu ya. Ini penjelasan ini kalau kita berangkat sekali lagi dari zero, kita hanya benar-benar ingin tahu, mungkin bisa diterima. Tapi kalau sudah berpikirnya pokoknya pesantren ini buruk, saya curiga orang-orang yang benci sekali dengan pesantren itu, apalagi sampai terfikir semua pesantren harus tidak ada di Indonesia, apalagi berpikir pesantren ini racun, saya bingung. Sekarang pertanyaannya sederhana, mungkin nanti kita kupas di lain tempat.
Kira-kira kalau nggak ada pesantren atau pendidikan yang sejenis pesantren, ya, seperti TPA, belajar ngaji, itu kita bisa baca Quran nggak? Nggak usah jauh-jauh belajar agama, Pak. Memang anak-anak bapak-bapak itu bisa ngaji Quran itu kalau cuma sekolah SD aja, nggak sekolah lagi, sekolah SD, SMP, SMA. Kira-kira bisa nggak baca Quran saja? Kalau setahu saya, sependek pengawasan saya, orang-orang bisa baca Quran itu bukan karena dia sekolah SD, Pak, ikut TPA. Ikut mekanisme pendidikan ala-ala pesantren. Walaupun tidak mungkin. TPA itu apa? Taman Pendidikan Al-Quran. Di situ sistemnya bisa sorogan, bisa bandongan. Satu kelompok diajari ngaji secara bersama-sama. Setelah itu satu-satu maju untuk ngetes kemampuannya. Itu baru bisa baca Quran. Kayaknya kecil kemungkinan orang itu kalau nggak pernah ikut TPA, nggak pernah mondok, cuman SD, SMP, SMA, nggak pernah kursus cara belajar baca Quran, itu terus bisa baca Quran. Kayaknya sulit. Jangankan baca Quran, Bang, baca Latin aja banyak yang nggak bisa kok, walaupun sekolah. Jadi sistem pendidikan pesantren itu adalah sistem tiang utama penyanggah pemahaman ilmu agama di Indonesia ini bisa bertahan. Dimulai dari yang paling kecil, bisa membaca Al-Quran dengan benar. Boleh kamu buktikan itu ya. Allahumma dina ada sabil.